Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kami akan berbagi kisah yang sangat menarik, tentunya di channel Kisah Menarik. Namun sebelum videonya dilanjutkan, kami mengingatkan kembali kepada antum semua agar mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Baiklah, gak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Dalam video ini, kami akan membahas sosok ulama besar di zamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sang pengarang Khatibul Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dilahirkan di Shubair, salah satu ujung kota Tarim di Provinsi Hadramaut, Yaman, pada tanggal 5 bulan Safar tahun 1044 Hijriyah. Beliau dibesarkan di kota Tarim. Di saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar, sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meski kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu agama dan mengisinya dengan beribadah kepada Allah. Itu terbukti sejak kecil beliau suka mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat setiap harinya. Itu beliau lakukan tatkala beliau pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tak heran jika Allah memberinya kedudukan sebagai wali kutub, ketuanya para wali sejak usia remaja. Masa kecil beliau diisi dengan berbagai macam ibadah dan bertakarrub kepada Allah, sehingga sejak usia dini hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah beliau yang bernama Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi di kota Syi'ib untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad menjawabku, Al-Wadukah Al-Waduna Fihimul Barokah, yang artinya putra-putramu termasuk juga putra-putra kami, pada mereka terdapat berkah. Selanjutnya Al-Habib Alwi Al-Haddad berkata, aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib Ahmad itu sampai setelah lahirnya putraku Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil, Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Habib Abdullah berkata, jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya. Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Habib Abdullah menuturkan sebagai berikut. Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan bermujahadah, sampai nenekku seorang wanita solehah yang bernama Syarifah Salma binti Habib Umar bin Ahmad An-Manfar Ba'alawi berkata, wahai anak, kasihanilah dirimu. Ia mengucapkan kalimat itu karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah. Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah berkata, ketika aku berkunjung ke rumah Habib Abdullah bin Faqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kami dan Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama. Namun Allah memberinya kelebihan lebih dari kami yang sedemikian itu. Kami lihat hidup Habib Abdullah sejak masa kecil telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Habib Abdullah telah diberikan kelebihan tersendiri sejak masa kecilnya. Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore
setelah melakukan sholat asar di Masjid Al-Hujairah. Setelah itu Habib Abdullah Al-Haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya. Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu dan hari lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap harinya beliau membaca kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Akan tetapi jika di bulan Ramadan, beliau membacanya sebanyak 2000 kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setelah sholat zuhur. Habib Abdullah berkata, kami biasa melakukan sholat al-wabin sebanyak 20 rakaat. Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan setiap hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadahnya. Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Habib Ahmad An-Naqil berkata, Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad, dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga. Karena Nabi Muhammad SAW memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Tentang kesabaran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan. Di antara yang disebutkan tadi, yaitu penyakit cacar yang menyebabkan kedua matanya beliau tidak bisa melihat. Namun cobaan beliau bukan cuma situ saja. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya, sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkanku. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri. Tentang tarekat Ba'alawi, Habib Abdullah mengatakan, tarekat kami adalah mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak para salafun as-salihin di segala bidangnya. Habib Abdullah kembali menjelaskan, kami tidak mengikuti tuntunan kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Rasulnya, dan jejak Faqihil Muqaddam dan tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah. Dan kami tidak membutuhkan tarekat selain tarekat ini. Para sesepuh kami Ba'alawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi kami. Karena itu, tidak akan mengikuti petunjuk lain yang bertentangan dengan petunjuk mereka. Disebutkan pula bahwa beliau mendapat kedudukan wali kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alwi. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Habib Muhammad bin Alwi wafat di kota Mekkah pada tahun 1070 Hijriah. Pada waktu itu, usia Habib Abdullah 26 tahun. Kedudukan wali kutub itu beliau sandang hingga beliau wafat, yaitu pada tahun 1130 Hijriah. Beliau menjadi wali kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menuntut ilmu pada ulama-ulama di zamannya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Agil bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Aidid, Al-Habib Syahl bin Ahmad Bahasin, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya.
Tak hanya itu, beliau juga memiliki banyak murid. Di antara murid-murid beliau adalah Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yaitu putra beliau sendiri, Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Habib Umar bin Zain bin Smith, Habib Muhammad bin Zain bin Smith, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Di antara karya-karya tulis Habib Abdullah adalah Risalatul Mu'awanah, Nasaihud Diniyah, Thabitul Fu'ad, Sabilul Ittikar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan termasuk wirid-wirid yang beliau susun, di antaranya yang sangat terkenal sampai sekarang adalah Ratibul Haddad yang beliau susun di malam Lailatul Qadar di tahun 1071 Hijriah. Beliau wafat hari Senin malam Selasa tanggal 7 Zulqa'dah 1132 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadramaut di Yaman. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang teramat luasnya dan meridhoinya, dan semoga kita mendapat barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.